Indonesia mau beli kapal induk? Giuseppe Garibaldi, kapal tua tapi bukan sembarangan. Indonesia lagi-lagi bikin heboh dunia pertahanan. Kali ini, kabarnya TNI Al sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Kapal yang sudah pensiun ini bisa jadi tambahan kekuatan maritim Indonesia, atau malah jadi kapal wisata baru? Jangan salah, walaupun Garibaldi sudah bukan kapal muda lagi, diluncurkan tahun 1985. Tapi ini bukan kapal sembarangan. Kapal ini sudah beraksi di berbagai operasi militer, dari Afghanistan sampai Libya. Ibarat pemain bola senior, pengalaman tempurnya banyak, tapi kakinya masih kuat. Nah, kalau Indonesia benar-benar jadi beli, kapal ini bisa digunakan untuk berbagai misi, mulai dari operasi militer hingga bantuan kemanusiaan. Apalagi, ada kemungkinan ikut dapat pesawat A-8B Harrier 2 yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Mantap atau malah ribet urusannya? Tapi pertanyaannya, siapkah Indonesia mengoperasikan kapal sebesar ini? Kapal induk bukan cuma soal beli, tapi juga soal biaya operasional, perawatan, dan infrastruktur pendukungnya. Jangan sampai sudah punya kapal gede, tapi malah nganggur di dermaga karena tidak bisa dioperasikan maksimal. Kalau benar jadi, Giuseppe Garibaldi bakal jadi kapal perang terbesar di Indonesia, menjadikan TNI AL semakin disegani di kawasan. Apakah ini strategi jitu atau hanya ambisi besar yang sulit diwujudkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain itu, kepemilikan kapal induk seperti Giuseppe Garibaldi juga akan membawa tantangan baru bagi Indonesia. Mulai dari pelatihan awak kapal, biaya operasional yang tinggi, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung seperti pangkalan khusus dan sistem logistik yang mumpuni. Jangan sampai kapal ini cuma jadi koleksi mahal yang jarang dipakai karena kurangnya kesiapan teknis dan sumber daya manusia. Dari sisi geopolitik, akuisisi kapal induk juga bisa mengubah dinamika keamanan di kawasan. Jika Indonesia benar-benar memiliki kapal induk pertama, ini akan menjadi pesan kuat bagi negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Namun, apakah ini akan memperkuat pertahanan nasional atau justru memancing respons dari negara-negara besar seperti China? Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan apakah investasi sebesar ini sesuai dengan prioritas kebutuhan pertahanan Indonesia. Apakah lebih baik membeli kapal induk bekas atau justru fokus memperkuat kapal fregat, kapal selam, dan sistem pertahanan udara yang lebih fleksibel untuk skenario perang modern? Terlepas dari pro dan kontra, jika Indonesia benar-benar jadi mengakuisisi Giuseppe Garibaldi, ini akan menjadi sejarah baru bagi kekuatan maritim nasional. Tapi ingat, memiliki kapal induk bukan sekadar soal gengsi, melainkan kesiapan penuh dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan strategi jangka panjang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia siap menjadi negara dengan kapal induk pertama di Asia Tenggara? Atau lebih baik fokus ke alutsista lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan kita? Jika kita melihat sejarah, kapal induk bukan sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga alat diplomasi yang ampuh. Kehadiran kapal induk di suatu wilayah bisa menjadi unjuk gigi dalam perundingan geopolitik. Bayangkan skenario di mana kapal induk Indonesia berlayar di perairan strategis. Itu akan mengirimkan pesan yang jelas ke negara-negara lain tentang kesiapan militer kita. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Apakah Indonesia punya doktrin operasional yang jelas untuk mengoperasikan kapal induk? Negara-negara pemilik kapal induk seperti Amerika Serikat, China, dan Inggris telah mengembangkan strategi matang untuk memanfaatkan keunggulan kapal jenis ini. Tanpa doktrin yang jelas, Giuseppe Garibaldi bisa berakhir sebagai kapal besar yang sulit dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, kita juga harus melihat dampak ekonominya. Mengoperasikan kapal induk bukan sekadar membeli kapal, tetapi juga membangun infrastruktur pendukung, termasuk pangkalan, sistem perawatan, hingga ketersediaan suku cadang dan amunisi. Belum lagi biaya bahan bakar yang tinggi, serta kebutuhan akan kapal pendamping seperti fregat, destroyer, dan kapal selam untuk melindungi kapal induk di medan pertempuran. Jika kita bandingkan dengan Filipina, yang baru mulai memperkuat angkatan lautnya dengan kapal fregat dan sistem rudal, langkah Indonesia untuk memiliki kapal induk bisa menjadi game changer di kawasan. Namun, jika tidak diimbangi dengan kesiapan penuh, ini bisa menjadi beban anggaran pertahanan yang besar. Jadi,
Apakah Indonesia siap dengan konsekuensi strategis, teknis, dan finansial dari kepemilikan kapal induk? Apakah ini akan membawa keuntungan bagi pertahanan nasional atau justru menjadi proyek yang terlalu ambisius? Bagaimana menurut kalian? Apakah Giuseppe Garibaldi layak menjadi tambahan kekuatan TNI AL? Atau ada pilihan lain yang lebih realistis? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tetap pantau perkembangan dunia militer bersama kami.